Halo semuanya, ini adalah video pertama dari seri mata kuliah Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kenapa kita perlu menggunakan security framework dalam menganalisis risiko keamanan informasi. Sebagai mahasiswa informatika, kita tentunya sudah sangat familiar dengan berbagai macam teknologi informasi yang telah banyak merubah kehidupan kita. Sebagai contoh, dulu tidak ada yang namanya komputer, sehingga orang kalau ingin membuat dokumen seperti skripsi ataupun surat, harus menggunakan mesin ketik. Nah, dengan mesin ketik ini pekerjaannya jadi lebih sulit ya dibandingkan dengan komputer, karena kita harus menggunakan tinta berbentuk pita ataupun kertas, dan ini bisa habis. Belum lagi kalau misalnya ada yang salah ketik, harus di tip X, kemudian diketik ulang, dan masih banyak lagi kesulitan lainnya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Microsoft Word, ada salah bisa langsung di undo. Ada yang ingin diduplikat teksnya, bisa langsung copy paste. Kemudian teknologi lainnya, sebelum ada smartphone, kalau orang ingin browsing internet harus menggunakan komputer secara langsung. Tapi sekarang kita bisa mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Bahkan kalau ingin mentransfer uang zaman sekarang tidak perlu ke ATM atau ke bank, langsung saja dari handphone. Nah, bahkan perkembangan terakhir sekarang dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, kita bisa melihat mulai ada mobil yang bisa menyetir sendiri ya. Tinggal menyebutkan mau kemana, mobilnya bisa langsung jalan sendiri tanpa ada interupsi dari kita. Nah, dari semua kemudahan ini kadang kita lupa ya, ada resiko-resiko baru yang tidak ada jika kita masih menggunakan sistem manual. Misalnya kalau kita menggunakan mesin ketik, hasil ketikan kita tentu saja tidak akan hilang dengan yang namanya virus, karena nggak mungkin ada virus di mesin ketik ya. Sekarang jika kita menggunakan komputer untuk mengetik, ya harus hati-hati, harus sering backup, karena bisa saja apa yang kita ketik bisa hilang gara-gara virus. Saya beberapa kali menemukan teman-teman atau mahasiswa yang galau karena datanya tiba-tiba hilang begitu saja ya. Nah, hilangnya itu bisa karena virus ataupun mungkin flash disknya hilang, kemudian komputernya rusak. Selain itu, semakin sering kita menggunakan smartphone, maka semakin banyak juga data yang kita simpan di situ. Nah, resikonya adalah kalau kita menyimpan hal-hal penting di situ, kemudian HP-nya hilang dan ditemukan orang lain, maka ada risiko data-data itu bisa diakses oleh orang lain. Kalau HP-nya sudah dipegang orang lain, bisa jadi akun sosmed kita diambil alih dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti penipuan. Dalam kasus internet banking dulu bahkan pernah ada kasus pencurian username dan password melalui teknik yang namanya phishing, sehingga banyak nasabah yang dirugikan. Makanya sekarang demi alasan keamanan untuk login biasanya kita menggunakan yang disebut dengan two-factor authentication, di mana selain password, websitenya akan mengirimkan kode rahasia yang dikirim ke HP kita. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah berbagai macam teknologi informasi yang kita gunakan itu masing-masing memiliki resiko, membawa resiko sendiri. Nah, sebagai orang IT tentu saja kita harus paham dengan hal ini dan mampu memberikan solusi dalam meminimalisir resiko keamanan informasi. Contoh nyata pada tahun 2017 kemarin, mungkin ada yang pernah dengar, banyak komputer yang terserang malware yang disebut dengan WannaCry. Nah, malware ini akan mengenkripsi file-file dalam komputer sehingga tidak bisa diakses. Nah, untuk membuka, dibutuhkan sebuah password yang hanya akan dikirimkan kalau kita mau membayar uang sejumlah 300 US dollar atau sekitar 4 jutaan. Malware ini bahkan sempat menyerang 2 rumah sakit di Jakarta seperti pada cuplikan berita ini. Bahkan ada rumah sakit di Amerika, Presbyterian Medical Center di LA, itu memilih membayar uang sebanyak 226 juta rupiah. Ya, jumlah yang tidak sedikit ya. Mereka memilih membayar karena ini dianggap sebagai solusi paling cepat. Sebenarnya mereka sudah mencoba untuk mengatasi malware-nya sendiri, tetapi
masih terlalu lama progresnya sehingga mereka memilih untuk membayar. Nah, dari sini mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita meminimalisir resiko keamanan informasi ini? Nah, karena keamanan informasi adalah sesuatu yang sangat rumit, dia tidak sederhana karena ada banyak faktor di situ, maka kita butuh yang namanya panduan. Nah, panduan-panduan ini sudah banyak yang ditulis ya, dan yang menulisnya juga orang-orang hebat. Nah, panduan ini biasanya disebut dengan security framework. Ada banyak security framework yang populer yang biasa digunakan. Di sini saya tulis ada 4. Yang pertama adalah Octave, itu dibuat oleh Carnegie Mellon University. Kemudian NIST 830, ini dibuat oleh National Institute of Standards and Technology. Ini adalah badan standarisasi milik pemerintah Amerika. Kalau di Indonesia kurang lebih mirip-mirip dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian ada ISO 27005. Kemudian ada Risk IT. Nah, ini masuk dalam COVID. Nah, dalam mata kuliah MRKI ini, kita akan menggunakan NIST 830 karena boleh dibilang dia lebih simpel dan cocok untuk pemula dibandingkan dengan framework lainnya. Untuk perbandingan keempat framework ini, silahkan kunjungi website berikut, temerity.com/security-framework. Demikian video kali ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas apa itu NIST 830 dengan lebih detail. Sekian, semoga bermanfaat.